Sahabat GPIB, kita jumpa dalam program Night Call GPIB tanggal 28 Agustus 2022. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yohanes Palar, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Malang. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan tolong dengan kuasa Roh Kudus, kami dapat memahami firman Tuhan, dapat menghayati, dapat melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab diambil dari 1 Raja-Raja 5, 1 Raja-Raja pasal 5, ayat 13 sampai dengan ayat 18, yang menyatakan demikian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke Gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula, Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandor, kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Sahabat GPIB yang terkasih, kalau saya tanya, apakah sahabat tahu gedung pencakar langit tertinggi di dunia? Ya, saat ini gedung pencakar langit tertinggi di dunia adalah Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab. Ketinggiannya itu mencapai 828 meter, memiliki 160 lantai, juga memiliki lift tercepat di dunia, yaitu 60 km per jam. Burj Khalifa ini mulai dibangun tanggal 6 Januari 2004 dan selesai serta dibuka secara resmi tanggal 4 Januari 2010. Jadi 6 tahun dibangunnya. Pembangunannya menghabiskan dana 21,3 triliun rupiah dengan 12.000 orang pekerja setiap hari. Luar biasa ya, proyek pembangunan yang hebat. Nah, dalam bacaan kita tadi, Raja Salomo juga akan mendirikan bangunan megah pada zamannya, yaitu dia akan membangun bait suci atau rumah Tuhan di Yerusalem. Seperti kita ketahui, kalau akan mendirikan bangunan besar yang mesti dipersiapkan antara lain selain dana, para pekerja, juga peralatan kerja, bahan bangunan, kerjasama dengan pihak lain, juga skill membangun dan mengatur pembangunan. Nah, hal ini juga dilakukan dan dipersiapkan oleh Raja Salomo. Dikatakan dalam bacaan kita, Salomo mempersiapkan para pekerja, yaitu dia mengerahkan 30.000 orang Rodi. Rodi ini maksudnya yang bekerja sukarela tanpa diupah. 30.000 orang Rodi dari antara orang Israel
Mereka dibagi dalam 3 kelompok, masing-masing kelompok 10.000 orang. Setiap kelompok bekerja di Gunung Libanon selama 1 bulan dan 2 bulan mereka di rumah. Itu dilakukan secara bergiliran. Salomo juga mengangkat Adoniram untuk mengawasi para pekerja rodi tersebut. Selain itu, saudara-saudara, Salomo juga mempekerjakan 80.000 orang tukang pahat untuk memahat batu di pegunungan dan 70.000 orang kuli yang memikul batu-batu tersebut. Nah, untuk mengawasi pekerjaan puluhan ribu orang itu, Salomo mengangkat 3.300 orang mandor. Salomo lalu memerintahkan para pekerja itu melinggis batu-batu besar yang bagus-bagus untuk membuat fondasi atau dasar pembangunan rumah Tuhan. Maka terjadilah kerjasama para tukang Salomo dan para tukang Raja Hiram serta orang-orang dari kota Gebal dalam menyiapkan batu dan kayu untuk pembangunan rumah Tuhan atau bait suci. Sahabat GPIB, kita lihat di sini Salomo menyiapkan para pekerja, ya. Ada 30.000 orang rodi, ada 80.000 orang tukang pahat, ada 70.000 kuli, ada 3.300 mandor. Salomo juga menyiapkan peralatan kerja. Ada alat pahat, linggis. Salomo pun menyiapkan bahan bangunan, misalnya kayu dan batu. Untuk kelancaran pembangunan rumah Tuhan, Salomo juga menjalin kerjasama dan dibantu oleh Raja Hiram. Itu bisa dilihat di ayat 1 dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting dalam pembangunan rumah Tuhan ini adalah skill atau kecakapan Salomo dalam mengatur pembangunan. Siapa mengerjakan apa, mengerjakannya di mana, berapa lama waktunya, dan sebagainya. Tapi yang paling penting, ya, yang paling penting dalam pekerjaan besar ini adalah hikmat. Di ayat 12a dikatakan, dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Dengan hikmat dari Tuhan, sahabat GPIB, Salomo dimampukan melaksanakan pekerjaan besar waktu itu, yakni membangun rumah Tuhan di kota Yerusalem. Sahabat GPIB yang terkasih, dari bacaan kita ini kita melihat dalam pekerjaan besar diperlukan pemimpin yang tangguh, dalam tanda kutip, pemimpin yang tangguh seperti Salomo. Lalu apa itu ciri-ciri pemimpin yang tangguh itu? Ciri-ciri pemimpin yang tangguh itu saya catat antara lain. Yang pertama, bisa menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan besar tersebut. Menyiapkan para pekerja, menyiapkan peralatan yang diperlukan, menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, dan lain-lain. Ciri yang kedua, pemimpin yang tangguh, yaitu bisa menjalin kerjasama, ya, bisa menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan pihak lain, yang bisa mendukung pelaksanaan pekerjaan besar itu. Seperti kerjasama Raja Salomo dengan Raja Hiram. Lalu, ciri ketiga pemimpin yang tangguh, yaitu mempunyai skill, kecakapan, kemampuan dalam mengatur dan memanage pekerjaan besar tersebut. Pelaksanaannya perlu diatur begitu rupa dengan perhitungan yang baik. Tapi yang paling penting, sekali lagi yang paling penting, seorang pemimpin yang tangguh harus mempunyai hikmat dari Tuhan. Seperti Salomo. Dengan hikmat itu dia bisa mengambil kebijakan atau mengambil keputusan yang tepat ketika mengatur pekerjaan atau ketika ada kesulitan yang muncul. Dengan hikmat itu dia bisa bekerja dengan teliti dan penuh perhitungan
sehingga pekerjaan besar itu bisa dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Bahkan sahabat GPIB, dengan hikmat itu, seorang pemimpin yang tangguh bisa mengambil kebijakan yang tepat, kebijakan yang baik untuk kebaikan sesamanya. Berkaitan dengan ini, saya teringat satu kisah sebagai contoh bagaimana pemimpin yang tangguh dan baik itu. Yaitu sekitar abad 19, seorang presiden Amerika Serikat mengadakan jamuan makan kenegaraan bagi para senator seluruh negara bagian Amerika Serikat. Lalu datanglah semua senator itu, termasuk seorang senator dari daerah terpencil Amerika Serikat. Pada waktu itu transportasi masih belum lancar, tapi dia berusaha datang ke Washington untuk menghadiri undangan jamuan makan kenegaraan presidennya. Perlu berhari-hari dia harus naik kendaraan ganti-ganti untuk tiba di ibu kota Amerika Serikat, Washington. Ketika dia tiba, jamuan makan kenegaraan sudah dimulai. Nah, dia segera masuk, dia melihat ada kursi yang kosong, ya memang kursi untuk dia duduk di situ. Nah, dia sudah dalam keadaan haus. Lalu dia segera minum air di depan dia. Airnya itu bersih, jernih, dan dia minum. Dia tidak tahu air yang dia minum itu sebenarnya air untuk cuci tangan, itu kobokan. Dia tidak tahu itu kobokan, itu untuk cuci tangan, dia pikir itu air minum, dan dia minum. Waktu dia minum air di kobokannya, banyak yang melihat, tertawa dan mentertawai dia. Presiden Amerika melihat hal ini, dia tidak senang. Seorang senatornya dipermalukan. Apa yang dia lakukan? Seorang pemimpin loh, presiden, dia angkat kobokannya sendiri, terus dia ajak seluruh peserta, mari kita minum bersama dari kobokan masing-masing. Dan semua minum karena sang presiden juga minum. Maka berhentilah ejekan, hinaan kepada sang senator itu. Nah, ini hikmat. Pemimpin yang tangguh, yang baik dan berhikmat. Dia bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk kebaikan sesamanya. Senator yang tadi dipermalukan, berhenti dipermalukan. Karena semua juga minum dari kobokan mereka masing-masing. Sahabat GPIB, mari kita selalu minta hikmat Tuhan. Agar kita bisa menjadi pemimpin yang tangguh, mengerjakan pekerjaan besar, dan diberkati Tuhan, serta kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama. Tolong kami mengerti maksud firman-Mu. Tolong kami menjadi pemimpin yang tangguh. Pemimpin yang selalu minta hikmat Tuhan. Sehingga kami dapat mengerjakan pekerjaan besar dengan baik. Dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Bahkan dapat mengambil kebijakan yang terbaik untuk sesama. Dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup dan pekerjaan kami. Tolong kami menjadi pelaku firman, bukan sekedar pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga tetap berdoa untuk situasi pandemi COVID saat ini. Biarlah seluruh warga masyarakat termasuk warga GPIB boleh selalu memperhatikan prokes arahan dari pemerintah. Kami selalu waspada sehingga kasus COVID tidak semakin bertambah, bisa dikendalikan dan pada akhirnya boleh hilang dari bumi Indonesia tercinta. Terima kasih juga untuk proklamasi kemerdekaan RI yang kami boleh peringati lagi yang ke-77 tahun beberapa hari yang lalu. Biarlah kami boleh isi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan yang baik dan nama Tuhan selalu kami andalkan, kami muliakan. Dengar doa kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Demikian sahabat GPIB, Night Call malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.